Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nova Fitri Salsabila dengan NIM 23041000001 dari jurusan Biologi, Prodi Biologi Murni, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang, Rombel Biologi B 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan berstorytelling untuk memenuhi proyek atau tugas akhir semester 1 tahun 2023 mata kuliah Biodiversitas atau Keanekaragaman Hayati mengenai salah satu fauna khas Banten spesies atau endemik Provinsi Banten yang tergolong langka, yaitu badak Jawa Rhinoceros sondaicus. Oke, baiklah. Badak Jawa atau yang disebut juga nama latinnya Sondaicus rhinoceros. Nama genus Rhinoceros berasal dari dua kata Yunani kuno, ris yang berarti hidung dan keras yang berarti cula binatang. Sementara itu, Sondaicus berasal dari Sunda, sebuah wilayah biogeografis yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil lainnya. Badak Jawa juga dikenal sebagai badak bercula satu kecil. Untuk membedakannya dengan badak bercula satu besar yang merupakan nama lain dari badak India, juga disebut sebagai badak Sunda atau badak sumbu atau badak bercula satu kecil. Badak bercula satu kecil adalah anggota famili Rhinocerotidae yang sangat langka dan merupakan salah satu dari 5 spesies badak yang masih hidup. Badak bercula satu juga ini yang dapat tumbuh hingga 4 meter dengan berat mencapai 2 kuintal. Badak Jawa memiliki satu tanduk di kepalanya yang tidak berikatan dengan tulang tengkorak. Badak Jawa memiliki lipatan pada bagian bahu, punggung, dan ujung belakang. Mereka berkembang biak hanya sekali dalam jangka waktu 4 sampai 5 tahun. Hal ini karena badak Jawa biasa mengurus anaknya terlebih dahulu. Badak ini memiliki genus yang sama dengan badak India dan memiliki kulit yang menyerupai baju jirah dengan pola mozaik. Namun, ukurannya lebih kecil dari badak India. Lebih mirip dengan badak hitam dari genus Dicerus, dengan panjang 3,1 sampai 3,2 m dan tinggi 1,4 sampai 1,7 meter. Cula badak ini biasanya kurang dari 25 cm dan lebih kecil dari cula spesies badak lainnya. Hanya badak jantan dewasa yang memiliki cula, sedangkan badak betina tidak memiliki cula sama sekali. Oke, di sini ada taksonomi klasifikasinya. Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mammalia, Ordo Perissodactyla, famili Rhinocerotidae, genus Rhinoceros, spesies Rhinoceros sondaicus. Badak Jawa dulunya dapat ditemukan di banyak daerah di Asia Tenggara, termasuk Jawa, Sumatera, India, dan Cina. Namun, spesies ini sekarang terancam punah dan hanya memiliki satu populasi yang diketahui di alam liar, tanpa individu di penangkaran. Hanya ada sekitar 74 ekor badak ini di Taman Nasional Ujung Kulon di Indonesia, menjadikannya mamalia besar paling langka di dunia. Sayangnya, populasi badak Jawa di Taman Nasional Cat Tien di Vietnam telah punah sejak 2011. Penurunan populasi spesies ini terutama disebabkan oleh perburuan liar, terutama untuk diambil culanya yang berharga hingga $30.000 USA per kilogram di pasar gelap. Perburuan untuk mendapatkan piala juga berkontribusi terhadap penurunan jumlah badak Jawa seiring dengan meningkatnya kehadiran orang Eropa di wilayah jelajahnya mereka. Hilangnya habitat, terutama akibat dari perang seperti Perang Vietnam juga, berperan penting dalam penurunan spesies ini dan menghambat upaya pemulihan. Meskipun populasi yang tersisa berada di dalam kawasan lindung nasional, badak-badak ini masih menghadapi risiko dari pemburu liar, penyakit, dan hilangnya keanekaragaman genetik yang dapat menyebabkan depresi perkawinan sekerabat. Badak Jawa dapat hidup hingga 30 sampai 45 tahun di habitat aslinya. Mereka biasa tinggal di hutan hujan dataran rendah, padang rumput basah, dan dataran banjir yang luas. Badak ini merupakan makhluk yang suka menyendiri, kecuali saat berpacaran dan suka membesarkan anak. Namun mereka dapat berkumpul di dekat jilatan garam atau berkubang sesekali di daerah jelajahnya. Badak Jawa ini memiliki predator alami selain manusia. Badak ini biasanya menghindari manusia dan para ilmuwan serta ahli konservasi jarang melakukan penelitian langsung karena statusnya yang sangat langka dan potensi hanya yang dapat menggunakan spesies ini. Hanya yang dapat mengganggu spesies ini.
Para peneliti bergantung pada kamera jebakan dan sampel tinjau untuk mempelajari perilaku dan kesehatan mereka, membuat badak Jawa menjadi spesies badak yang paling sedikit diteliti. Pada 28 Februari 2011 dan April 2012, video yang menunjukkan pasangan induk dan anak serta pasangan dewasa yang sedang berpacaran membuktikan bahwa badak Jawa masih berkembang biak di dalam liar. Sayangnya, hanya ada 58 hingga 68 ekor badak yang tersisa di habitat aslinya, dan tidak ada satupun yang berada di penangkaran. Pada April 2018, seekor badak Jawa jantan bernama Samson mati pada usia 30 tahun. Jauh lebih muda dari usia umurnya yang mencapai 50 hingga 60 tahun. Tes DNA saat ini sedang dilakukan untuk menyelidiki penyebab kematiannya, termasuk kemungkinan adanya degenerasi perkawinan sedarah. Yang selanjutnya ada sifat. Sifat badak Jawa adalah binatang tenang dengan pengecualian ketika mereka berkembang biak dan apabila seekor inang mengasuh anaknya. Kadang-kadang mereka akan berkerumun dalam kelompok kecil di tempat mencari mineral dan kubangan lumpur. Berkubang di lumpur adalah sifat umum semua badak untuk menjaga suhu tubuh dan membantu mencegah penyakit dan parasit. Badak Jawa tidak menggali kubangan lumpur sendiri dan lebih suka menggunakan kubangan binatang lainnya atau lubang yang muncul secara alami yang akan menggunakan culanya untuk memperbesar. Tempat mencari mineral juga sangat penting karena nutrisi untuk badak diterima dari garam. Jantan menandai wilayah mereka dengan tumpukan kotor dan percikan urin. Goresan yang dibuat oleh kaki di tanah dan gulungan pohon muda juga digunakan untuk komunikasi. Anggota spesies badak lainnya memiliki kebiasaan khas membuang air besar pada tumpukan kotoran badak besar, dan lalu menggoreskan kaki belakangnya pada kotoran. Badak Sumatera dan Jawa ketika buang air besar di tumpukan tidak melakukan goresan. Adaptasi sifat ini diketahui secara ekologi di hutan Jawa dan Sumatera. Metode ini mungkin tidak berguna untuk menyebar bau. Oke, yang kedua ada makanan. Badak Jawa adalah herbivora yang mengonsumsi berbagai jenis tanaman, terutama bagian pucuk, ranting, dedaunan muda, dan buah yang jatuh. Badak merobohkan anakan pohon dan menggunakan bibir atasnya yang lentur untuk mencengkram pohon. Badak ini mengkonsumsi sekitar 50 kilogram makanan per hari dan membutuhkan garam dan makanannya mirip dengan badak Sumatera. Oke, yang ketiga itu ada reproduksinya. Sifat seksual badak Jawa sulit dipelajari karena spesies ini jarang diamati langsung dan tidak ada di kebun binatang yang memiliki spesimennya. Betina biasanya mencapai kematangan seksual pada usia 3 sampai 4 tahun, sementara jantan mencapai kematangan seksual pada usia 6 tahun. Periode kemungkinan untuk hamil diperkirakan terjadi antara 16 sampai 19 bulan. Interval kelahiran spesies ini adalah 4 sampai 5 tahun dan anaknya biasanya disapi pada usia sekitar 2 tahun. Sifat pasangan dari 4 spesies badak lainnya serupa. Selanjutnya ini ada ciri-ciri dan sifat badak bercula satu badak Jawa. Yang pertama itu ada badak Jawa memiliki kulit yang keras dan berguna untuk pelindungan diri. Yang kedua, badak Jawa memiliki panjang sekitar 2 meter dan mempunyai tinggi sekitar 1,7 meter. Yang ketiga, badak Jawa memiliki berat sekitar 2.300 kg. Yang keempat, badak Jawa memiliki cula sepanjang 20 cm. Badak Jawa betina mencapai tingkat kematangan seksual pada usia sekitar 3 sampai 4 tahun, sedangkan badak jantan mencapai tingkat kematangan seksual pada usia 6 tahun. Badak Jawa penyebarannya tidak hanya di Pulau Jawa saja, penyebarannya badak Jawa ada di seluruh wilayah Nusantara dan juga beberapa tempat di Asia Tenggara. Namun, populasi terbesarnya berada di Pulau Jawa. Badak bercula satu mempunyai habitat di kawasan padang rumput basah, hutan hujan dataran rendah, dan juga daerah dataran banjir besar. Di alam bebas, badak Jawa mampu bertahan hidup sampai usia sekitar 45 tahun. Saat ini, banyak pakar konservasi, bahkan kita semua berharap besar pada mamalia bercula satu ini agar diminimalisir angka kepunahannya dan juga jumlah populasinya ditambah agar semakin meningkat. Karena mengingat beberapa tahun silam, makhluk kekar bercula yang menggunakan jubah besi mempunyai ribuan populasi di Asia. Oke, baiklah, demikian merupakan sedikit pemaparan storytelling saya mengenai salah satu fauna khas Provinsi Banten, spesies atau endemik badak Jawa Rhinoceros sondaicus. Sudah sepantasnya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tetap menjaga dan melestarikan biodiversitas atau keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan kita. Jangan sampai biodiversitas lingkungan kita ini terancam punah, baik flora dan faunanya.
Agar kelak tidak punah, dapat terus dilestarikan hingga ke generasi-generasi selanjutnya yang akan datang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.